Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa. Jumpa kembali bersama saya Purnomo dalam acara Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Gajayana TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saudara saya jemput, saya ajak, satukan hati, satukan pikiran, amat istimewa, satukan roh saudara. Biarlah pada malam hari ini firman Tuhan saja yang menegur saudara, yang menguatkan iman saudara, yang membuat saudara mampu melakukan segala apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa mampu melakukan semuanya itu. Terima kasih ya Bapa, kembali kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami yakin buat para pemirsa Gajayana TV yang Engkau kasih, Engkau sudah berkati, Engkau sudah berikan kesehatan yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar kembali, sharing akan firman-Mu Tuhan, dengan urapan Roh Kudus, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dan pemagaran para malaikat-Mu, sehingga firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, memampukan kami untuk melakukannya ya Bapa, menguatkan iman kami, pengharapan kami kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada bulan Mei ini dan Juni banyak sekali adik-adik kita yang sedang menghadapi ujian atau tes ya. Kemarin anak saya yang SD baru kurang lebih 10 hari sudah libur juga menghadapi tes kenaikan kelas. Mungkin adik-adik yang mahasiswa bulan Juni ini juga akan menghadapi ujian atau tes kenaikan kelas dan sebagainya. Saudara dikasihi Tuhan, demikian juga kita hidup di dunia ini tidak lepas dari tes atau ujian kehidupan yang saudara dan saya yang harus alami. Mau tidak mau, saudara harus melewati sebuah ujian. Untuk apa saudara? Saudara untuk menaikkan saudara menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi, menjadi iman yang kuat lagi karena adanya tes tersebut. Ayat mas pada malam hari ini saya ambil yaitu kitab suratan Rasul Paulus terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara garis bawahi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau dan aku ya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara garis bawahi juga kata jatuh, berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian, saudara juga garis bawahi, terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara di sini sudah dijelaskan ayat 2 bahwa kalau kita jatuh, arti kata jatuh itu dalam pencobaan. Tetapi ketika saudara dan saya sedang diuji iman saudara, maka yang diuji adalah iman saudara. Ayat berikutnya saudara, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berkali-kali saya telah berkata dan sekarang saya ingatkan kembali bahwa pencobaan itu bukan datanya dari Allah, pencobaan itu bukan datanya dari Tuhan, tetapi pencobaan yang pasti itu datanya dari si jahat, yaitu iblis. Tujuannya apa saudara? Untuk membunuh saudara, mematikan saudara dan saya. Ya, pencobaan datanya dari tubuh dan daging ya saudara. Tujuannya juga mematikan saudara dan saya. Lain halnya saudara dengan ujian. Ujian diizinkan kepada saudara dan saya supaya saudara punya nilai, punya kualitas, punya harga dan sebagainya saudara. Saudara sangat jelas sekali apabila saudara memperoleh buah yang matang dan buah itu menjadi sempurna dan utuh, tidak berkekurangan satu apapun yang saudara sudah baca tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman saudara dan saya supaya apa? Diuji, supaya matang ya. Saudara kalau melihat buah yang mungkin bulan-bulan ini saya senang sekali, saya punya pohon sudah berbuah, yaitu buah mangga mana lagi saudara ya. Kalau saya sudah melihat buah saya mangga itu gede-gede, senang sekali ya. Saya tunggu tinggal matangnya saudara.
Ketika buah itu matang, berwarna merah mungkin jambu ya. Kalau mana lagi tidak ada warna merah, tentunya. Dari ciri-cirinya saudara pasti tahu bahwa itu sudah matang atau belum. Tetapi ketika saudara punya pohon jambu yang merah, mungkin kecilnya masih berwarna hijau dan sebagainya. Ketika dia berubah menjadi matang dan warna merah, itu rasanya pasti manis saudara. Saudara, ketika saudara dan saya, iman saudara dites, diuji oleh Allah kita, supaya saudara dan saya menjadi buah yang matang, yang sempurna, yang utuh, dan hidup berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang punya persepsi atau anggapan yang salah. Ketika saudara rajin beribadah, pelayanan, pasti dapat berkat yang berlimpah. Seringkali saudara, saya mendapat SMS atau telepon dari para pemirsa Gajah Nyala TV yang dikasih Tuhan. Dia berkata bahwa, oh Pak Purnomo, Bu Ita, saya ini loh kurang apa, pagi-pagi sudah doa pagi, jam 5 sudah berangkat, siang disuruh doa lagi di gereja, datang, apa yang kurang saya setia beribadah, minggu gak pernah absen dan sebagainya. Tetapi kenapa terus saya mendapatkan pencobaan? Nah, ini saudara, ya saya terangkan, itu bukan pencobaan, tetapi itu ujian buat saudara dan saya. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang bekerja dan sebagainya, tidak luput dari segala ujian. Bahkan mungkin, ujian yang saudara dan saya berbeda kualitasnya, tetapi yang jelas intinya saudara, ketika saudara dan saya diuji supaya saudara menjadi matang dan sempurna. Ya, demikian juga saya sebagai pelayan Tuhan tidak pernah tidak luput dari segala ujian. Justru saya yang seringkali banyak menghadapi ujian dan ujian. Ya, mungkin saudara berpikir kalau saudara setia, saudara banyak berdoa, tidak mendapat ujian. Salah saudara. Ya, tidak ada ujian, hidup nyaman dan sebagainya, itu ya tidak ada di dalam Alkitab. Ya, kalau saudara baca, itu tidak ada jaminan dari Yesus, dari Allah kita, bahwa hidup kita tidak pernah tidak melewati ujian. Artinya apa saudara? Saudara dan saya hidup di dunia ini pasti mengalami ujian atau tes. Ya, saudara jangan leha-leha ketika saudara hidup dalam keadaan zona nyaman, ya mungkin juga dalam keadaan tidak berkekurangan, tapi satu kali waktu Tuhan pasti mengadakan tes atau ujian di dalam kehidupan saudara dan saya. Justru ya saudara, yang saya jumpai dan saya lihat sendiri, ya seringkali saya mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Mereka benar mengalami beberapa kali ujian, yang ujian itu yang sangat sulit, mungkin tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Tetapi endingnya saudara, jangan khawatir, jangan takut, bahwa Yesus tidak pernah memberi soal ujian yang saudara dan saya tidak bisa jawab. Ya, ketika Yesus mengizinkan ujian itu, dia tahu bahwa saudara dan saya diberi kemampuan, ya diberi untuk bisa melewati segala ujian dan tes tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, iman saudara pasti diuji. Iman saya juga pasti diuji. Sebab apa? Yesus Allah kita punya tujuan supaya saudara punya iman yang kuat, iman yang berkualitas, iman yang berbobot. Ya, jangan hanya iman ceketeran saudara, tetapi ketika saudara mampu melakukan dan melewati segala ujian, saudara dan saya menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara setiap beribadah, pelayanan itu penting saudara. Bukan berarti saya tadi di depan mengatakan tidak penting. Oh kalau begitu daripada diuji podo hae, gak usah pelayanan dadek bengek dan sebagainya. Bahasa Jerman mengatakan begitu. Saudara tidak, jangan. Itu siasat iblis untuk melemahkan saudara dan saya. Saudara tetap setia beribadah, setia berdoa, setia melayani. Saudara, saya jamin ya, pasti saudara di suatu saat
Yesus sudah menyediakan sebuah hadiah yang luar biasa. Ketika saudara lulus ujian, bahkan mungkin seorang mahasiswa, seorang pelajar, ketika dia lulus ujian dengan nilai terbaik, pasti ada penghargaannya. Demikian juga saudara dan saya, ya. Jangan khawatir ketika saudara sedang melayani saudara. Saya ingat seringkali mengingatkan kepada teman-teman, ya, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi tujuan ketika saudara mungkin beribadah, ya. Ada suatu tujuan yang salah, ya, atau anggapan persepsi yang salah. Kalau kita setia melayani, setia beribadah, pasti diberkati, tidak ada ujian. Itu salah, saudara. Motivasi salah. Ya, seringkali saya berkata kepada keluarga saya sendiri, ya, kita datang ke beribadah, kita harus mengucap syukur apa yang sudah saya terima daripada Tuhan Yesus, apa yang sudah perlindungannya, berkat-berkatnya yang melimpah, kita ucapkan syukur. Nah, di samping kita berdoa ucap syukur di rumah, kita juga beribadah. Beribadah merupakan satu ucapan syukur, ucapan sukacita, ya, kita memuji dan menyembah karena Dia, Yesus Kristus yang luar biasa itu sudah memberkati saudara, ya. Ketika saudara setiap pagi, ya, saudara bisa bersyukur, ya, kepada Tuhan bahwa saudara bisa mendapati keadaan tubuh saudara sehat, bisa menghirup udara yang segar. Ketika saudara datang ke gereja berlutut, mengucap syukurlah, saudara. Ya, itu motivasi yang benar. Ketika saudara bermotivasi yang benar, maka saya yakin Allah kita, Yesus Kristus, tidak pernah tinggal diam. Apapun yang saudara akan doakan, Tuhan pasti menjawab. Tuhan sudah tahu unek-unek saudara, masih dalam pikiran, dalam hati saudara. Tetapi ketika saudara mempunyai motivasi yang betul, mencari hadirat Allah, mencari sumber berkat itu, yaitu Yesus Kristus, ya. Bukan saudara yang kejar. Kalau saudara datang beribadah, mencari berkatnya, tetapi keliru, tidak mencari sumber berkatnya, yang membuat berkat melimpah itu siapa? Yaitu Yesus. Tetapi ketika saudara punya motivasi yang benar, datang kepada Tuhan di gereja, ya, beribadah, mencari sang sumber berkat itu, Yesus Kristus, ya, saudara pasti apapun keperluannya, doa saudara pasti dijawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca kembali Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini jelas sekali, saudara. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, yang Yesus sendiri pasang di dalam pundak saudara dan saya, dan belajarlah kepadaku, kepada Yesus. Ketika beban itu terasa di dalam kehidupan saudara, Yesus sudah jelas mengatakan, ya, memang kuk itu harus dipikul saudara dan saya. Tetapi ketika saudara merasa tidak mampu, belajarlah. Artinya datang kepada Yesus lagi, ngomong kepada Yesus lagi, ya. Sebab yang mengizinkan kuk itu untuk saudara dan saya pikul adalah Yesus. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika saudara dipasang kuk itu, ya, saudara merasa tenang, ya, sebab Yesus menjamin bahwa apabila saudara tidak mampu, harus datang kepada Dia. Ya, ayat berikutnya, sebab kuk yang kupasang itu enak. Ya, ini aneh, saudara. Beban kok bilang enak? Ini gak masuk akal. Ini kita berbicara tentang iman dan percaya kepada Yesus, ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sudah dijelaskan di sini, meskipun kuk itu dipasang, beban itu dipasang ke dalam kehidupan saudara dan saya, tetapi Yesus menjamin bahwa kuk yang dipasang oleh Yesus itu enak dan beban yang diberikan kepada kita adalah ringan. Artinya ujian saudara dan saya hadapi pasti bisa lulus, saudara, ya. Karena apa? Sudah dijamin enak, ya. Ya, mungkin merasa tidak enak, itu tadi motivasinya salah, ya. Datang ke gereja, oh, aku kalau nggak datang nggak diberkati. Loh, anak sakit terus nggak datang gimana? Kan nggak diberkati, saudara. Ya, itu motivasi yang salah. Tetapi yang benar, saudara punya motivasi yang benar, mencari hadirat Allah,
mencari kehadiran Yesus, mencari sumber sang pemberi berkat yang luar biasa itu Yesus. Ketika saudara dan saya sudah ketemu dengan pribadi Yesus, apa sih yang tidak bisa dilakukan Yesus? Semuanya bisa dilakukan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah karena kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya saudara, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktunya Ia menyatakan kemuliaannya. Memang saudara, berbicara mudah, melakukan sulit. Ya, dari kedua ayat tersebut saudara, sudah sangat jelas hidup ini tidak mungkin kita tidak melewati ujian. Meskipun di era zaman kasih karunia ini, ya, pasti ujian hidup itu pasti terjadi, ya. Jangan enak-enak ketika saudara dan saya mendengar bahwa zaman ini adalah zaman kasih karunia dan sebagainya, saudara. Tetapi saya pastikan meskipun zaman era kasih karunia, saudara dan saya harus melewati semua ujian, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, doa, ibadah, pelayanan itu sangat penting. Sekali lagi, doa, ibadah, pelayanan itu sangat penting dan jangan ditinggalkan, ya. Tetapi bukan sekedar mencari material, mencari kekayaan, mencari berkat jasmani saja, namun harus mempunyai nilai-nilai rohani, ya. Contohnya, ya tadi sudah saya sebutkan, ketika saudara datang mencari hadirat Allah, mengucap syukur, memuliakan Dia, meninggikan nama Dia, ya saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan syukur, mencari hadirat dan sebagainya, berjumpa dengan pribadi Yesus, menyembah dan memberikan sesuatu yang khusus buat Yesus, maka saudara akan bisa melewati segala ujian itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kasih karunia Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan saudara. Tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya pastikan meskipun saudara dan saya sudah memperoleh kasih karunia, tetapi bukan berarti saudara tidak melewati ujian hidup. Tetapi melalui firman Tuhan dikatakan tadi, kuk yang dipasang oleh Yesus itu ringan dan enak, ya. Apabila saudara bisa mampu melewati ujian, pastikan saudara menjadi seorang pemenang. Bahkan dibuat Yesus Kristus lebih daripada pemenang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan, mari saya jemput kembali. Saudara satukan hati, satukan pikiran amat istimewa, satukan roh saudara. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini menguatkan iman saudara, memberkati saudara, memberkati semua para pemirsa Gajah Nyana TV yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang sangat pendek ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kemampuan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami dan juga para pemirsa Gajah Nyana TV yang Kau kasih. Kami yakin ya Bapa, hamba-Mu Tuhan, para pemirsa Gajah Nyana TV, pada malam hari ini Kau sudah berkati, Kau sudah kuatkan, Kau sudah tegur imannya Tuhan. Melalui firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, mereka mampu melakukan firman-Mu, mereka mampu melewati segala ujian hidup. Ampunilah kami ya Bapa, yang seringkali kami tidak tahu, tidak sadar, seringkali menyalahkan Engkau ketika kami mengeluh, ketika kami marah. Ya, sudah berbuat ini dan itu, pelayanan kami sudah kami tambah, tetapi ujian harus kami hadapi. Ampunilah kami ya Bapa, sebab kami Tuhan seringkali tidak sadar bahwa tujuan ujian itu membuat kami lebih naik tingkat lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sehingga iman kami menjadi iman yang matang, iman yang sempurna ya Bapa, sehingga iman kami senantiasa tidak berkekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami mohon Roh Kudus
menyertai kami, memampukan kami ya Bapa, untuk melewati segala ujian hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, buat para pemirsa Gajah Nyana TV, apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka panjatkan sebagai doa, tiliklah satu persatu dengan belas kasihan ya Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka perlukan, baik keuangan, kesehatan, semuanya Engkau berikan kelimpahan demi kelimpahannya Bapa. Tak lupa kami berdoa buat Kota Malang khususnya Tuhan, dan Indonesia pada umumnya Bapa. Berikan semua para pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan, hikmat, marifat, akal, budi, kecerdasan yang daripada Engkau, kesehatan, membawa bangsa Indonesia kami ini menjadi bangsa yang lebih makmur lagi ya Bapa, sehingga kami hidup berbahagia. Khususnya Kota Malang, wali kota, dan aparat RT RW, semuanya Engkau berikan kesehatan yang daripadamu. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat pemilik Gajah Nyana TV yang Kau kasih, kru, tim semuanya Tuhan, Kau buat apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kiranya pada malam hari ini berkat kasih karunia-Mu yang melimpah, berkat kesehatan, berkat keuangan, semuanya berlaku di dalam nama Tuhan Yesus buat para pemirsa Gajah Nyana TV yang Engkau kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus sudah kami terima berkat itu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai jumpa dalam minggu berikutnya dalam acara yang sama di Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Gajah Nyana TV. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap semua kenyataan ini, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan,